Mahasiswa main balap yang saya hormati, semoga Anda puas dengan balapan yang sangat terhormat kemarin. Saya senang satu hal yang kurang dalam Formula One adalah kita harus ada yang kritik saya jangan guyonan pemilu terus tuh. Ternyata kita memang harus belajar dari pemilu. Setelah lihat Max Verstappen dominan, semuanya teriak-teriak marah-marah gitu. Kita ada satu yang kurang, setiap kali balapan akan dimulai tahun ini, sebaiknya itu semua tim dan para pengikutnya itu ada deklarasi damai. Siap menang, siap kalah. Ini kan enggak, Max menang semuanya teriak-teriak. Kenapa? Nui. Sebenarnya kalau kita ngomong masalah Red Bull itu bukan karena Nui, bukan karena mesin, bukan karena mobilnya hebat, bukan. Karena kalau itu yang jadi masalah, Red Bull ada dua mobil, Max sama Perez. Jaraknya berapa detik? Banyak sekali. Di sini kuncinya bukan di mobil, bukan di aerodinamika, tetapi ada di perilaku Max. Bahwa Max ini kalau dia dari psikologis orang yang antisosial. Perez orangnya sosial sekali. Jadi sebenarnya kalau balapan itu bergerombol. Di situ ada Perez, ada Leclerc, ada Sainz, ada siapa lagi? Russell. Di belakang nanti Alonso bergerombol mana. Max tidak suka bergerombol deh. Dia juga suka rumpi, udah bablas saja, antisosial di depan sendiri. Ya kan? Dan hari ini selamat untuk Asa karena finish nggak 600 kilo. Finish lah. Finish, jadi nomor 5 kalau nggak salah. Ini balapan yang menyebalkan, tapi yang bikin acara, yang hostnya juga capek semuanya. Asa baru saja finish 600 kilo. 675 kilo dalam 51 jam. Ya, saya juga banyak kerjaan, ada IO saya, ada 3 event, plus saya event IO kawinan anak saya, ponakan saya. Jadi semalam kemarin nonton 10 lap terakhir sudah hilang. Saya jujur kan waktu itu sempat niat mau nonton live Bahrain ini waktu posisi di mana itu? Waktu itu di hutan di antara Bojonegoro dan Nganjuk. Sebenarnya kalau waktu itu sesuai plan mau tidur di sekitar Caruban, ada hotel kecil gitu. Ya, mungkin mau nonton terus wah tanggung ini harapannya bisa finish dini hari gitu kan. Saya sama istri gas aja langsung naik. Saya lagi naik sepeda East Java Journey, bisa lihat di channel Main Sepeda. Kita mau lanjutkan aja lah. Kita belum pernah bener-bener bolang. Kita tidur di masjid tengah sawah itu jam 12 malam sampai jam setengah 3. Baru tahu namanya setelah selesai, namanya Kedung Adem Bojonegoro. Karena itu masjid di tengah sawah, nggak ada apa-apa. Terus waktu sempat berhenti di warung nonton start, jam 10 pas itu nonton start. Terus begitu Max aman di start, terus kemudian agak menjauh, udah ditonton ulang aja nanti setelah finish. Terus begitu tidur di masjid tuh lihat, menangnya jauh gitu. Terus tadi pagi terus terang karena tadi malam masih acara terus sampai malam. Tadi pagi saya coba ulangi nonton balapannya utuh. Berat masuk nontonnya. Kalau saya nggak sah, jujur ya, saya udah mulai ngantuk-ngantuk gitu. Saya bertahan bener. Orang saya itu nonton tuh pada saat start tuh saya lagi parkir di hotel. Jadi nonton sambil jalan kayak orang penting gitu loh. Nonton, ketemu saudara tanyain jawab, oh masih nonton gitu. Setelah rebahan sambil nonton di HP gitu, ganti ban terakhir tuh dia pakai soft. Asem gitu. Aku bilang gitu, udah selesai kalau dia pakai soft, ya kan? Berapa lap berani pakai soft itu kan, kalau nggak pede nggak mungkin saya. Itu mungkin disimpulkan satu, mobil ketika sudah sangat unggul, dia itu mau ngapain aja enak. Gitu. Karena ada spare waktu ya. Ada spare waktu, bisa eksperimen. Dan kalau kita ingat waktu uji coba di Bahrain minggu lalu sebelum lomba kan dia fokus pakai ban soft itu terus juga. Yang lain kan ngejar waktu pakai super soft atau apa. Jadi ya mungkin untuk confirm waktu misalnya atau ngecek kan. Karena dia tidak bingung dengan suspensi, tidak bingung dengan rem, tidak bingung dengan power unit, tidak bingung dengan aerodinamika, ban, terutama ban ya, khususnya ban. Tahun lalu juga semuanya perfect ya. Tahun ini kan dia bisa membuat lebih perfect lagi gitu. Kalau ada istilah lebih perfect lagi. Nah, OCD berarti. Itu dia. Sorry. Merasa di prank nggak kita? Jujur ya, saya sempat menguji omongannya Asa. Kita berharap pada Ferrari, ya kan waktu itu. Free practice 1, aduh dia di bawah. 2, Red Bull ya biasa-biasa di bawah. 3 di bawah. Kualifikasi baru keluar. Ini judul yang episode minggu lalu kita semua berharap pada Ferrari, dan setelah lomba ini kita masih berharap pada Ferrari. Karena sebenarnya kalau kita lihat selisih waktunya,
minimal kalau dibandingkan dengan Perez, Iya. itu punya chance. Ketika dibandingkan dengan Verstappen, itu yang nggak ada chance untuk saat ini. Ya. Tapi tetap lebih baik dari tahun lalu, awal tahun. Nggak apa-apa ya. Lebih dekat gitu Mas ya. Ya nggak apa-apa ya. Ini kita bolak-balik nanti kan Ya. balapannya seperti ini. Kita mau nonton urutannya juga pasti tentu Ya, udah hafal ya. kan. Jadi kita ini menarik sekali karena udah memancing ini. Saya juga jadi penasaran. Ya ini fotostat ya. Ya. Nah, kondisi ini apakah akan berubah dengan sirkuit lain? Karena kan dulu Ya. kalau kita ini kan semuanya tesnya di Barcelona yang konon kalau menguasai sirkuit ini dimanapun mobil ini akan Ya. kompetitif. No. Nah, sekarang kan nggak di sana. Ya Bahrain agak beda, jadi belum tentu kayak Barcelona. Belum tentu. Itu harapan kita ya. Iya. Tapi memang belum tentu seperti Barcelona. Kalau di Barcelona kita sudah takut sendiri gitu. Betul. Sama Melbourne ya. Sama Siapa yang menang duluan? siapa menang lomba pertama ya. Iya kan? Nah, masalahnya adalah di awal musim sekarang kan mepet-mepet Mas Dok. Weekend Betul. ini sudah langsung ke Riyadh, Ya. balapan lagi. Nah, itu kan berarti mobil ini kan sama persis yang dibawa. Nggak mungkin diotak-atik ya. Salah waktunya satu ya. keunggulannya Red Bull kemarin adalah top speed. Mirip dengan tahun lalu masih. Riyadh itu kan sampai ada pengamat bilang itu sebenarnya bukan sirkuit, itu venue F1. venue F1. Kenapa? Kayak ya memang itu kan jalanan yang Ya. dimodifikasi. Karena ya bukan sirkuit, itu lurus-lurusan aja kayak gitu. Nah, ya itu saya tergelitik juga sih ketika celutukan itu muncul bahwa ini venue F1. karena di Riyadh ya. Di Jadi Riyadh. memang di tanah yang suci ini diharapkan berbuat lurus ya. Nah itu kan tapi Diharuskan gitu. kalau top speednya Red Bull menang kan berarti kita akan nonton prosesi lagi nanti weekend ini yang kita gini lah. Kita selalu setiap mau lomba kan menjual harapan Mas Coba ya. Iya betul. Bukan untuk teman-teman yang nonton atau mendengarkan, buat kita. Yang sudah tua-tua ini yang sudah rentan jantungnya. Buat kita ini juga ingin terhibur oleh F1, sesuatu yang sangat kita sukai. Saya sejak kecil sudah melewati era dulu Michael Schumacher dominan, sudah melewati era Lewis Hamilton, Mercedes Vettel dominan. dulu. Vettel dominan, tapi Vettel kali ya, lumayan lah. tidak sekejam ini gitu. Ya. Nah, kita pikir dulu zaman Michael Schumacher kejam, sulit diulangi. Iya. Zaman Mercedes, oke kejam, tapi masih ada intra-team battle, masih ada persaingan internal. Iya. Sekarang kejam kayak Michael Schumacher lagi gitu, kayak zaman itu lagi. Nah, ini kan ini ujian F1 di saat kalau kita bicara stok saham ya sedang begini F1. Iya, Sekarang ada kayak begini lagi. Ingat waktu Mercedes dominan kira-kira tahun 2016. Itu rating TV-nya F1 turun anjlok sampai hampir 50%. Gila ya. Karena kita Lewis lagi gitu kan. Betul. Dan waktu itu kan kondisi F1 tidak sesehat sekarang. Iya. Nah, ini kondisinya sedang sangat sehat. Iya. Tapi musim lalu seperti itu, tapi kan masih kebawa dari 2021 yang begitu seru. Sekarang masuk 2024 melanjutkan apa yang terjadi tahun lalu. Ini akan jadi tantangan untuk F1. Tantangan bagaimana kan tidak mungkin ngutak-ngatik balapannya. Ini sport. Iya. Mau harus ngapain sekarang supaya ini Menarik. kalau ngubah regulasi sudah pasti 2026 akan berubah. Iya. Kita punya chance di situ karena Ya. Red Bull tidak lagi pakai power unit dari Honda, dia pakai power unit buatan sendiri. Ya. Ya mungkin chance-nya di situ dan itu mungkin ada kaitannya juga dengan apa yang terjadi internal. Tapi nanti kita Bahas khusus ya. bahas khusus. Jadi setelah ini kita syarat Mas Jo harus baca hasil. Oh iya. Top 10 1, 2, 3 baca sendiri. Oh nomor tiganya Carlos Sainz. Apapun Oh iyalah ini harus kita omongin karena kan dia yang di depan, dia yang nomor 3 gitu. Iya, jadi kalau ini kan sangat sekitar kita ya. Kalau orang yang terzolimi gini kan kita tuh punya perhatian khusus gitu kan. Dan kelihatan dari nonton Mas Jo, bahwa Ya. Sainz ini kalau balapan saat race Ya. itu polish ya, maksudnya lengkap. Maksudnya dia bisa dipercaya, bisa diandalkan. Taktikal, manuver-manuver itu matang. Iya. Leclerc ada gerusa-gerusunya masih. Memang Leclerc apes di awal, dia remnya bermasalah kan. Jadi Ferrari ini kemarin tuh nggak sempat nantang Verstappen walaupun hanya 1-2 lap karena Leclerc langsung punya masalah rem di awal. Apa itu nggak salahnya Ferrari sendiri? Kenapa tutup itu dove-nya itu warna merah? Kan taunya udah bermasalah tuh. Merah, udah kebakar tuh. Dan ternyata memang
ada Itu masalah masalahnya kanan di situ, kanan kan? kiri Kanan selisih kiri 100 selisih ya. 100 derajat katanya. Oh ngeri juga ya. Kanan kiri kelihatan ya kalau dia beli yang ori sama yang palsu. Jadi antara suhu dan cupu Itu bisa jadi mungkin hanya ketutup 1 senti atau setengah senti atau gitu aja. setelannya yang mungkin sedikit berubah gitu ya. Kecil banget itu. Itu Gila ya, tapi problem segitunya. Ferrari tahun lalu kan hal kecil-kecil itu. Jadi Ya. masih belum perfect secara operasional mungkin. Iya. Nah ini yang kita bahas kemarin, ketatnya antara Mercedes dan McLaren. Ini Iya. kan pada dasarnya sahabat ini, dua tim ini akan terus kayak kembar siam ini nanti sampai minimal awal musim. Kebetulan kemarin qualifyingnya Mercedes mungkin lebih baik, Iya. sehingga hasilnya bisa sedikit di atas McLaren. Dan McLaren dalam sejarahnya nggak bagus di Bahrain, khususnya 2 tahun terakhir. Iya. Nah, itu dalihnya McLaren. Dan nanti kita lihat di lomba-lomba berikutnya seperti ya. apa. Karena Mercedes juga masih mencari-cari filosofi mobil barunya ini seperti apa. Gitu. Nah, yang jelas dua tim ini masih di sini. Alonso dan Stroll ini, Alonso yang sudah langsung belak-belakan bilang kita ini di tengah-tengah nggak jelas. Sama depan 20 detik, sama belakang 20 detik. Gitu. Jadi ya, Balapan sendiri dia? Balapan sendiri. Jadi dua ini akan balapan sendiri. Ya mungkin hasil dari kompromi ya. Tahun lalu kan sangat jago meliuk-liuk, lemah di lurus. Ketika lurusnya dikejar, sekarang dia nanggung malah. Di liuk-liuknya. Kadang-kadang kan kita harus milih. Aku hanya kuat di liuk-liuk, siapa tahu punya peluang di Monaco, gitu aja. Jadi kalau kita bicara belak-belakan yang sangat karena memang kondisi ekonominya ya William ya. Udah aku ngejar trek lurus. Ya yaudah, andalkan aja. Iya, andalkan aja. Daripada nanggung semuanya gitu. Iya kan, tinggal dihitung berapa sirkuit aku akan jadi omongan gitu kan. Iya. Nah ini mungkin akan jadi masalah. Tapi ini hasilnya Lance Stroll, kalau kita lihat hasil lebih lengkap, Kick Sauber, Haas, RB, Williams ini kayaknya masih Gerombolan di belakang. di belakang ya. Yang nanti kita bahas sendiri mungkin Alpine ya. Karena ini mungkin kandidat jadi bagongnya F1 tahun ini. Iya, terbagong. Nanti kita lihat karena semakin ketara kenapa nggak pakai cat. Terus kita bahas ya karena hasilnya masih sama sesuai hasil lomba pertama. Jadi Verstappen dapat bonus fastest lap 26, 18, 15. Jadi ya masih relatif urut. Dan kalau kita lihat klasemen konstruktor ya ini Red Bull sudah 44 1-2 plus bonus fastest lap. Kemudian Ferrari 27, Mercedes 16, 12 ini masih mungkin yang masih, Mercedes sama McLaren yang seru. Aston Martin 3, yang lain masih 0. Dan kalau dilihat di sini berdasarkan posisi finish tertinggi kan, itu Alpine juru kunci. Ini tim pabrikan loh ya. Nggak main-main loh ini. Nggak main-main, dia juru kunci. Nah, catatan khusus kemarin Red Bull mencatat kemenangan nomor 114 dalam sejarah konstruktornya, dan itu sudah menyamai Williams. Padahal tim baru. Dan karena tahun ini ada 24 lomba, dia bisa menyalip Mercedes. Iya, Mercedes juga tim baru. Enggak, tahun 50-an pernah ada, cuman tapi dengan nama Mercedes dia terancam disalip oleh Red Bull. 11 lomba lagi tengah musim. Gila, padahal ini tim yang dekade lalu tidak ada yang ngalahkan. Betul. Sekarang tahun ini terancam dilompati oleh Red Bull di ranking sejarah kemenangan terbanyak. Tapi kadang-kadang ada sisi manusiawinya ya balapan ini yang mungkin Formula 1 itu kejam dan sebagainya. Red Bull mengalahkan Mercedes dengan catatan curang gini. Sekarang setelah dipukul balik dengan telak ini, orang lupa ya. Betul nggak? Betul. Setelah dipukul telak itu kita juga lupa kan. Sekarang jadi fokusnya ke Red Bull cuma kan saya. Betul. Jadi inilah Formula 1 kalau kita nikmati secara luas. Jadi mungkin kita matiin aja, nggak usah nonton F1 sampai bulan Agustus ya, terus lihat sudah nyalip Mercedes atau belum. Ini Ben tahu nggak ya, Ben Sport tahu nggak ya, Ben Sport? Jadi berarti kayak gini udah diskon aja deh gitu nggak ya? Atau kekeh dia ya? Ben Sport. Saya sudah terlanjur bayar Mas Jo. Anak saya gini, Papa mau bayar laki-laki atau perempuan? Kenapa kok perempuan Pak? Per bulan ya begitu. Jadi aman saya. Ya ini tadi foto startnya yang kita lihat dan finishnya sendirian, gapnya lumayan jauh, dan podium tadi kita sudah sampaikan. Jadi ini
kita lihat nanti weekend ini apakah masih sama. Mohon maaf ini bukan karena saya nggak antusias, ya agak sedikit, tapi memang capek banget teman-teman. Saya habis bersepeda 675 kilo sekaligus bikin eventnya. Kemudian perayaannya, yang pesta ya cuma Red Bull sendirian. Tapi yang mungkin layak kita bahas sekarang ya masalah internal ya. Iya. Ini gimana kok saya lihat ada SR, JR kan pembalapnya, SR kan bapaknya gitu. Iya. Jos Verstappen, kita dulu waktu rajin-rajin nonton F1, Jos masih balapan, Mas. Dan masih ngawur balapannya. Masih ngawur. Iya kan, yang nggak pakai rem, nabrak belakang dari belakang gitu kan. Montoya ya. Terus kemudian mungkin teman-teman yang ikuti, kita nggak ingin jadi podcast gosip. Iya. Tapi kalau buat teman-teman yang punya harapan Red Bull ini kalah, ya mungkin harus bukan dihancurkan oleh lawan, tapi dihancurkan oleh diri sendiri. Jadi dari dalam ya? Ya, imploding namanya. Imploding itu dari dalam. Ya, kalau kita pengembosan ya namanya ya. Pengembosan. Iya, kalau kita bahasa apa sih kita pengembosan. Nah, ini kok unik ya kejadian. Saya berusaha menghindari karena saya nggak suka berita gitu ya, walaupun F1 tuh politiknya kencang. Luar biasa ya. Dulu sebelum kita pernah di episode beberapa sebelumnya bahas Christian Horner yang kanan ini dituding melakukan pelecehan terhadap anak buah perempuan, yang itu kemudian diinvestigasi oleh perusahaan holdingnya Red Bull yang di Austria. Jadi bukan oleh perusahaan Red Bull Racing, tapi oleh holding Red Bull. Jadi anak perusahaan yang di audit oleh pusat ya. Yang tidak berhubungan langsung sebenarnya. Tidak berhubungan langsung. Ya. Tapi kemudian sebelum lomba muncul sudah clear, tidak ada masalah. Ya. Terserah apa yang dilakukan di balik layar, tapi yang jelas investigasi berakhir. Dia tidak ditindak apapun oleh Red Bull sebagai holding. Ya. Sekali lagi, apakah itu terjadi pembayaran atau apa segala macam, itu bukan urusan di luar, itu urusan internal. Yang jelas secara keluar investigasi sudah selesai, Horner dianggap tidak bermasalah dan tetap lanjut. Nggak sampai 24 jam muncul bocoran percakapan HP, data-data lain yang menggembosi Horner ini lagi, yang seharusnya dirahasiakan dari investigasi itu. Dan itu dibocorkannya, kelihatan jelas banget dibocorkannya kepada orang-orang di F1, kepada semua bos tim F1, kepada bos F1 sendiri Stefano Domenicali, kepada Presiden FIA Muhammad bin Sulayem, kepada orang-orang media, dan itu seolah-olah kemarin gagal ini dari cara ini. Ya. Tapi mungkin di F1 sendiri kan berita media-media F1 sendiri kan bukan media gosip gitu. Jadi mereka juga hanya bilang ini ada pembocoran, tapi nggak ada yang nunjukin itu apa kayak gitu. Salah tempat ya? Ya. Bukan salah tempat. Mungkin targetnya kan juga bukan, targetnya lebih ke pressure aja kan kayak gitu. Iya, coba di tempat lain yang suka gosip. Teman-teman saya yakin dapat bocorannya lah itu bisa dan setelah itu tetap seolah-olah tidak gulung ya. Lomba selesai, kita pikir all in happy, Max Verstappen menang, Red Bull 1-2, Horner aman. Ya, move on lah kita semua. Tiba-tiba sang bapak ini Jos tiba-tiba statement ke medianya itu bikin gaduh lagi. Yang dia bilang adalah situasi di Red Bull ini tidak akan baik kalau Horner tidak keluar. Itu kan sesuatu yang saya paraphrasing ya tadi, tapi itu kurang lebih nadanya seperti itu. Tapi ketika ditanya apakah kamu ikut terlibat dalam hal ini, ngapain saya terlibat di sini, anak saya sukses di sini. Tapi kan kita tidak tahu. Nah ini yang sempat ada spekulasi di antara teman-teman di media. Saya juga dapat kiriman WA dari teman-teman bilang ini keluarga Verstappen termasuk salah satu yang ikut main percobaan kudeta katanya. Tapi nggak tahu lah itu. Kita sih pengen nonton F1 yang seru gitu aja. Tapi yang jelas makin clear itu ada power struggle di Red Bull, karena itu yang dulu sempat kita singgung waktu Dietrich Mateschitz, foundernya Red Bull itu meninggal kan, meninggal dunia. Dan habis ini siapa penerusnya? Ya mungkin ini power struggle-nya, dan power struggle itu bisa kasar begini juga. Dan mereka juga tidak berpikir bahwa ini akan berdampak pada prestasi, dan yang penting nggak butuh, yang penting kendalikan dulu ya. Iya, sambil kita kendalikan dulu ya. Dan ini juga pasti
benar kalau Asa tadi bilang saya semakin membenarkan. Karena apa? Yang menghancurkan dari dalam bukan dari luar. Karena kalau dari luar, dari mana mobil sudah siap bagus seperti ini. Tapi kalau ini Horner keluar dan ternyata ada simpati dari Nui atau ada ikatan batin yang kita nggak tahu, bisa berubah semua. Ya kan mungkin tim-tim lain juga ngosoi juga dari luar kan. Ya. Ada misalnya begini, kontraknya Verstappen itu kan sampai 2028. Ya. Tapi kan dia tekan kontraknya waktu belum seperkasa ini gitu. Ya. Ya mungkin dia mikir, waduh 2026, 2027, 2028 jangan-jangan mobil Red Bull akan jelek karena powertrainnya beda. Gimana ya cara aku keluar ya? ini kita nggak tahu. Dari dalam. Kita nggak tahu. Dari timnya Max ya. Ya dari keluarga Max. Keluarga Max ya. Siapa tahu mungkin ini semua potensi kemungkinan. Mercedes ada lowongan, dan Mercedes dulu kita semua tahu Mercedes pernah pengen Verstappen yang keduluan Red Bull. Ya. Ada itu juga. Jadi mungkin ya ada, apakah itu kalau pengen Max di sini, apakah ada senggolan saham misalnya atau apa kayak gitu, bukan sekedar gaji, kita kan nggak tahu. Tapi yang jelas sekarang yang banyak orang nggak tahu adalah sebenarnya Red Bull ini pemilik mayoritasnya kan bukan Dietrich Mateschitz. Pemilik mayoritasnya kan yang Thailand ya. Iya. Nah yang Thailand ini kabarnya di kubunya Horner. Oh. Kabarnya di kubunya Horner, tapi yang dari sisi Austria ini kayaknya pengen ada perubahan. Nah ini kita nggak tahu juga ya, tapi petanya seperti itu. Tapi emang kalau kita ngomongin bisnis ya masuk akal juga ya. Kayak Max saya udah 3 kali, 4 kali. Sekarang ngomongin masa tua ya saya harus punya bisnis itu. Dan ini bisa bisnis keluarga tadi menarik juga dibahas. Kalau misalnya $100 juta sudah, kenapa nggak $1 miliar kan gitu? Iya. Kalau bapaknya kan pensiunan pembalap nggak ada kan? Nggak ada gaji kan? Nah ini yang akan menarik. Kenapa? Karena kok panas-panas sendiri gitu. Maksudnya media luar saya lihat nggak ada yang manasi. Yang manasi ini dari sekeliling sendiri gitu. Tiba-tiba ada dokumen bocor, kemudian Jos Verstappen ngomong. Ini kalau nggak ada apa-apa, kita nggak tahu kan dalam seminggu ini, karena dalam seminggu ini kan semua media F1 ini kan sirkusnya kan pindah semua gitu. Maksudnya sirkus F1-nya ke Arab Saudi, sirkus medianya kan juga ikut. Betul. Nah ini akan berlanjut gitu. Dan sejauh ini sih dari sesi konferensi pers resminya sih semua masih stabil ya, masih nggak ada gejolak-gejolak. Tapi kan bukan tidak mungkin makin panas gitu. Ya, sambil kita menguji ya, apakah media berpihak atau tidak, nanti kita lihat juga ya. Kayaknya nggak ada. Kalau yang saya tangkap dari media mainstream F1 nggak peduli. Nggak peduli ya. Nggak peduli. Pokoknya mereka lebih peduli gimana caranya lebih seru gitu aja. Ya kita juga lah. Itu urusan internal. Ini urusan internal perusahaan yang kebetulan dominan banget di depan. Nah ini yang kita, kalau teman-teman suka hal seperti ini ya, beritanya pasti keluar, entah itu apa, dalam beberapa hari ke depan ini pasti akan keluar. Dan menarik juga melihat apa nanti impact langsungnya ke performa. Yang jelas nggak akan dalam musim waktu dekat ini ya. Nggak akan. 2026 ini mungkin ya. Efek paling cepatnya ya 2026 kayak gitu. Karena kan sudah terlalu jauh dari yang lain. Betul. Terus satu lagi tadi Mas Dewa nyinggung kaitannya dengan Nui segala macam ya, tadi kan kalau Horner keluar mungkin itu bisa trigger kontraknya, bukan hanya kontraknya Nui tapi juga kontraknya Verstappen misalnya. Kalau ganti bos aku gimana kayak gitu. Oh ada juga itu. Kadang-kadang kita nggak tahu ya. Nah, buktinya Lewis Hamilton sudah taken di Mercedes 2025 bisa pindah. Kita nggak tahu klausalnya apa. Dan ini lebih mahal posisinya dibanding Lewis Hamilton ya, karena ini satu manajemen satu paket gitu kan. Satu paket. Sangar ya. Jangan-jangan di Aston Martin semua nanti 2026. Bisa juga ya. Siapa tahu, kita nggak tahu. Atau tim baru bisa juga ya. Kita nggak tahu juga kan. Andretti nggak tahu. Tapi yang jelas ini sesuatu yang dahsyat menurut saya, dahsyat. Yang selama ini kita anggap ini hanya gosip murahan gitu. Ternyata kan di balik ini kan power struggle, investasi yang luar biasa dari gosip ya. Power struggle, yaitu Red Bull dari segi kekuatan udah nggak usah ditanya. Nanti weekend ini juga most likely akan lebih kuat lagi. Ya kita sekali lagi berharap padamu Ferrari kan kayak gitu. Nah ini apakah Ferrari ini bisa menyaingi? Ya. Kita nggak punya terlalu banyak bahan ngomongin musuh, karena secara overall kan ya Ferrari memang second best kemarin. Maksudnya finish nomor 3 dan 4, jadi urut gitu. Dan secara performa mungkin juga lebih menjanjikan daripada awal musim lalu.
Ya, yang jelas sekarang mungkin sialnya itu sudah mulai berkurang dari merah ke hijau. Kemarin yang stick yang ganti ban atau bingung dewe. Oh iya. Itu mungkin sekarang dari merah ke hijau. Pindah ke sana, pindah ke Sauber, Mas. Saya nggak menyebut stick, saya nyebut Sauber. Ya, dan dulu sebagai orang awam saya selalu merindukan percikan-percikan ini ya dulu percikannya. Kenapa? Jarang terjadi dulu percikan semacam ini karena mobil mungkin tidak selengket. Iya, dulu masih kan? flat bottom, jadi hanya percikan kalau ada insiden atau ada bump atau apa ya. Iya, betul kan? Sekarang ini kan sangat rendah, sangat apa ya? Mobil itu secara natural nyedot diri ke bawah, jadi kemungkinan bottomingnya lebih tinggi. Iya, Ferrari apapun kita berharap dengan Ferrari. Mobil ini menurut Asa kalau secara kecepatan mepet atau jauh kalau lihat kenyataan kemarin? Nanggung baik, bukan nanggung jelek, baik. Dia secara all round baik, tapi tidak seperti Red Bull secara all round. Paham ya Mas? Paham. Jadi agak beda dengan kalau ini kan nanggung karena top speednya jelek, ini nanggung karena beloknya jelek. Kayak McLaren itu kelemahannya masih sama, tikungan lambat. Yeah. Mercedes kelemahannya masih lama, tidak separah Aston Martin tapi di trek lurus. Nah, ini Ferrari ini tidak bermasalah di trek lurus, tidak bermasalah di tikungan, tapi overallnya dia yang bagus ini kalah dengan overall bagusnya Red Bull. Termasuk penggunaan ban. Penggunaan ban sudah nggak masalah menurut saya kemarin. Tapi Red Bull sudah naik level lagi. Iya, makanya kan itu. Jadi kan, kan Red Bull sudah next level lagi. Kemarin semua masuk. Ini kapan Red Bull masuk? Dari situ kita udah tahu, udah selesai ini. Selesai kan? Kan kita mau ngomong undercut berapa lap? Nggak mungkin. Nggak mungkin, ya kan? Jadi ya itu tadi overall bagus, tapi ada yang overall lebih bagus. Itu gimana mengalahkannya kan? Kan ya itu tadi 3% terakhir itu yang paling sulit kan, Mas? 3% tapi kan di berbagai sektor yang dibutuhkan gitu. Waduh, yang kan itu kan. Yang saya itu, dan ini nggak bisa ini rem, ini ban, ini aerodinamik, ini sayap belakang. Ini semua harus termasuk pembalapnya. Ya. Termasuk pembalapnya. Wah, itu aduh ya, sulitnya kerja di F1. Detail banget. Dan Ferrari kan salah satu prioritasnya kan DRS kan, supaya dia bisa bersaing dengan Red Bull. Oh ini belum ketemu kok, gimana mau ngetes DRS-nya? Ya moga-moga di Riyadh kita, di Saudi nanti kita bisa lihat. Itu memang kita bisa lihat trek lurus, kita benar-benar nyata itu ya. Ya bisa. Kecepatan nyatanya di situ semua ya. Maksudnya tim-tim yang kalah top speed ini, kalau selisihnya nggak banyak seperti Ferrari ini, mungkin oke, aku kecilin sayapku sekalian, aku setengah korbanin belokan, yang penting aku bisa tarung sama Red Bull. Toh aku tarung sama nggak tarung, aku mungkin juga berikat di sini kayak gitu. Itu. Ya. Jadi kita bisa bahagia, bisa susah atau sedih minggu depan. Karena trek lurus ya, kita lihat trek lurusnya bagaimana ya. Karena sekarang gimana? Ada juga yang kalah di Liu, ngambilnya di trek lurus. Ini kan kayak kita lihat waktu Valentino Rossi lawan Stoner ya, atau apa ya? Stoner ya, Ducati sama Yamaha dulu. Iya kan? Iya, Ducati waktu itu Stoner sama Ducati. Terus Rossi sama Yamaha. Iya, itu kan. Terus saya ingat karena saya ada di ruang konferensi pers itu di Tiongkok tahun 2007. Iya. Waktu itu ada media yang nanya Rossi, apa yang kamu butuhkan untuk mengalahkan Stoner? Jawabannya Rossi lucu banget, saya butuh pistol. Saya tembak aja supaya berhenti. Iya, karena waktu itu kan dia hanya bisa nyalip di tikungan. Betul. Itu kelihatan kalau skill ya, itu skill ya, bukan aero ya. Bukan, dilurus dimakan lagi. I need a gun, kata Rossi waktu itu. Saya ada di ruangan itu waktu itu. Nah itu apa lucu banget. Nah ini Ferrari yang jelas masih ada hope, karena tidak awal balapan pertama ini tidak seburuk awal balapan kemarin. Yang belepotan, yang bagong-bagong di mana-mana, terutama di timnya ya saya. Ini kan sudah mulai ketata gitu kan. Dan ya sudah terbukti kan, maksudnya McLaren dan Mercedes tidak bisa ngejar juga gitu. Maksudnya dia sebenarnya sama Perez sudah bisa mungkin kayak gitu. Iya. Nah, tapi Perez tetap akan nyalip menurut saya. Cuman dengan Perez sudah kompetitif gitu. Tinggal dengan Max. Nah itu kan berarti satu menunggu situasi sirkuit yang cocok, atau Perez yang bagong lagi, atau Red Bull membuat kesalahan. Nah, Perez yang bagong lagi. Red Bull nggak pernah salah rasanya. Perez yang bagong lagi. Cuman catatan saya Mas Dewo, ini tinggal Ferrari kan harus memikirkan apakah dia akan mengutamakan Leclerc
atau ya ini karena sekarang dia akan punya dilema Sainz kan, karena di balapan pertama ya apesnya Leclerc, ada masalah rem, Sainz yang naik podium. Tapi ini bisa bermasalah nanti mungkin beberapa balapan lagi ketika harus ada yang diutamakan untuk ngejar poin kan, kayak gitu. Kalau yang terjadi seperti ini bisa jadi nanti Verstappen lari ke depan, ketika Perez ini bisa dikalahkan, Sainz dan Leclerc saling makan poin. Akhirnya menjauh lagi, nggak ada yang ngasih pressure. Ya, tapi ini Sainz sudah punya modal yang luar biasa dan memenangi ini podium ini Ini juga beban bagi Leclerc. Oh, sangat beban buat Leclerc. Ini harus Leclerc ini kan sekarang ber-26 tahun ya, kamu sudah dipilih Ferrari untuk jadi masa depan loh. Iya. Masa kamu nggak bisa mengalahkan Sainz yang sudah gonta-ganti tim terus walaupun hebat tuh. Iya. Ini yang kita tunggu. Nah, di belakang mereka ini kan ya kita sekali lagi harapan masih ada di Ferrari, tapi di belakangnya kan Mercedes misalnya ini untuk saat ini Mercedes masih di depan McLaren, tapi karena mungkin lebih baik eksekusinya saat qualifying dan qualifying ikut menentukan lomba. Jadi sebenarnya kan keket ya kalau orang Jawa bilang, lomba kan ketika pit stop itu sebenarnya dekat-dekatan. Tinggal siapa yang bisa memaksimalkan pada saat kualifikasi ya saya. Ini Hamilton lihat mobil Mercedes konvensional gini agak aneh juga ya, karena kan biasanya dia yang paling unik bentuknya belakangan. Dan ya kita lihat nanti di Riyadh ini nanti jadi ujiannya Mercedes karena karakter sirkuitnya. Iya. Ini akan jadi ujiannya dia. Sedangkan ya Russell sekarang masih lebih unggul, dan Russell kan harus sangat ambisius ini, karena kalau dia bisa di depan Hamilton di awal musim, otomatis Mercedes harus memprioritaskan dia. Iya, betul. Karena ini bukan hanya untuk posisi klasemen musim ini, tapi untuk menentukan langkah musim depan. Jadi Mercedes dan Ferrari masih belum menentukan ya siapa yang akan diprioritaskan ya. Sebenarnya tak terelakkan nanti. Iya, tapi nanti kan sudah kalah sama Visa kan. Visa udah Ricciardo yang di depan kan. Iya. Udah kelihatan banget itu. Kelihatan banget. Tadi ada fotonya dengan Lewis ini RB. Ini aneh, melihat mobil yang banyak cat jadi aneh. Dan iklan banget ya, dilihat dari onboard kamera, logo-logonya di halo-nya segala macam, dia yang seolah-olah paling iklan, padahal sebenarnya McLaren juga banyak, tapi kan karena hitam kesannya masih halus. Ini kelihatan lebih mencolok gitu aja. Dan warnanya keren loh. Warnanya keren, betul. Saya bisa bayangkan replikanya juga pasti mahal, keren, bagus ya. Ini kayak Sauber dulu ini awal. Nah, McLaren ya ini apapun jauh lebih baik dari tahun lalu. Dia 1 detik per lap, sekarang nggak sampai setengah detik per lap dibandingkan dengan Red Bull. Jadi ini minimal lebih baik. Dan awal musim sebelum uji coba Andrea Stella sudah bilang kita masih punya update yang belum sempat kita pasang di awal musim. Jadi jangan nanti bisa seperti musim lalu dia ngelonjak gitu. Ada tiba-tiba ada peningkatan ya yang signifikan kelihatan gini. Ya, kalau tahun lalu kan di tengah lomba ya. Semoga ini kan tidak lama udah naik, jadi kita ada punya 2 harapan Ferrari dengan McLaren yang bisa mengganggu, minimal itu kan. Mercedes juga lah kalau bisa. Oh, kalau bisa iya. McLaren juga. Nah, satu-satunya yang mungkin agak ini McLaren masih ya Alonso ini ya, dia tinggal ngeliatin mobil lain aja gitu. Ini saya nggak tahu ngeliatin mobil Red Bull karena waduh mobilku nanggung, atau aku ada lowongan di situ tahun depan. Bahaya juga ini. Ini kan mencari pekerjaan Mas Dewa ini. Aku naik mobil depan ini aja tahun depan. Kadang-kadang saya juga bingung ya lihat pembalap-pembalap yang mau lihat mobil lawan dengan detail semacamnya. Apakah dia juga punya pemahaman yang ini Alonso Mas. Kalau Nui kan saya percayalah dengan Jakartanya itu ngeri juga itu. Kalau yang kayak gini tuh sejauh mana pembalap lihat-lihat gini? Saya kira mereka punya kemampuan itu juga. Mungkin tidak dalam tahap kalkulasinya dan lain-lain, tapi bisa ngelihat itu kenapa digitukan gitu. Dan dia pasti sangat punya feeling belakangku seperti ini, depanku seperti ini. Dia merasakan. Dan ketika dia membuntuti mobil lain, dia bisa tahu mobil ini di awal tikungan, tengah tikungan, atau keluar tikungan. Terus dia bisa melihat, hanya mereka yang bisa melihat. Kita nggak bisa, dengan kamera zoom pun kita nggak akan bisa melihat apa yang mereka lihat. Bagaimana ekor mobil depan itu naik turun, goyang-goyang, itu mereka yang bisa melihat. Dan mereka tahu itu apa. Iya, termasuk ban sudah gradasi segala itu dia tahu persis ya. Oh ini ban ini. Bukan sekedar kelihatan secara fisik, tapi ketika ngikuti lap pertama dia 5 cm dari garis.
lap ke-10 dia kok sudah 10 cm dari garis. Dia bisa merasakan itu. Oh, jauh-jauh itu ya. Jadi terutama pada saat tikungan-tikungan ya kayak late braking, kayak kemarin kan Ferrari juga karena problem dengan rem, saya ngambilnya lebih jauh lagi. Lebih jauh, hanya 3 sampai 4 meter, Mas. Gila ya. Hanya 3-4 meter lebih jauh. Ya, gitu. Mungkin teman-teman maaf ya yang belum pernah jalan-jalan di track ya. Kalau di tikungan-tikungan yang tajam itu memang ada garis. Iya. Iya betul kan? Ada garis. Itu kan ada garis kan? Jadi saya dulu pernah cerita ke Asa ketika pertama kali saya dikasih ID card untuk liputan. Saya tanya, Sa, kenapa ya? Kok mobil-mobil yang gurem-gurem, kelas gurem itu kalau nikung belepotan? Ingat kan Asa? Skill pembalap, Mas. Skill pembalap dan kualitas mobilnya tidak sama. Iya kan? Iya kan? Dan itu baru pertama kali saya lihat, saya nggak tahu sekarang ya. Mobil dulu itu kalau direm keras gitu, itu di pantatnya itu mesinnya itu keluar api-api tuh. Kayak Asa kan bilang, Sah kebakar ya? Bukan, ingat nggak Sah? Afterburner ya. Iya, itu kan kayak oli sisa di knalpot ya. Iya, rembesan di mesin juga kadang ada itu. Nah, kayak itu mahal. Nah, itu pembalap pasti lebih tahu dan dia mungkin bisa mendengarkan yang mobil depannya itu seperti apa. Jeritan mesinnya itu tahu ya. Dia akan lebih tahu. Nah, ketika ngelihat kayak gini itu pasti lebih, dan itu pasti ada feedback ke, selama dia nggak megang kan nggak apa-apa. Selama dia tidak pindah ke balapan mobil listrik ya. Biasanya dilihat gini, biasanya konfigurasi sayap ini ya? Seperti apa, lalu di bawah ini ada apa, karena ini kan yang nggak ketangkap kamera ya. Dan hanya dengan cara ini bisa. Dulu kan apa, Sebastian Vettel yang terkenal dengan julukan Inspektor Sep itu kan ya, dia suka ngeliati kecil-kecil karena memang itu bisa didiskusikan dengan tim teknisnya. Jadi sama ya, saya di MotoGP sekarang ini ada orang yang kayak ngeledekin Marquez ya, pakai Ducati kok masih gayanya kayak Honda, kayak itu berarti kan sangat tahu persis ya. Sangat kelihatan ya. Saya nggak punya fotonya sih. Paling asik itu kan kalau uji coba Mas Bo, karena kan lebih bebas ya. Sebagai fotografer. Dulu pernah liputan, waktu itu pernah sekali F1 uji cobanya di Sepang. Wah, senang saya. Saya langsung berangkat 4 hari di sana. Dan itu saya milih kan kalau race nggak mungkin gitu. Saya bisa duduk lama di salah satu ujung tikungan terakhir itu yang mobilnya sangat dekat dengan kita gitu. Dan tikungan pertama. Dekat sekali itu. Dan itu bisa apa? Wah, kayak gini ya. Dekat sekali. Jadi, itu kita dengan mobil bisa hanya 1 meter. Iya. Iya kan? Iya. Menyenangkan sekali di situ. Sambil lihat gerakan tangan pembalapnya. Yang belepotan tangannya gini-gini, yang tenang tangannya gini doang. Itu bisa lihat ya. Nah, mereka sangat tahu itu, sangat bisa melihat itu. Nah, ini yang mungkin Alonso lupa silent. Alarm katanya. Alarm. Terus? Alonso nanggung ini. Mungkin Aston Martin kita tidak bisa berharap banyak musim ini ya. Apalagi habis ini Riyadh sekali lagi track lurus. Nah, tim-tim lain masih nanggung, masih belum bisa kita simpulkan seperti apa. Haas sudah jauh lebih baik pemakaian bannya, tapi dari segi kecepatan mungkin ya sama aja. Maaf Sa, Haas ini kan waktu kualifikasi sempat mengejutkan Sa. Tahun lalu kan juga. Kan dia memang pemakaian ban untuk dihancurkannya bagus, tapi untuk di jangka panjangnya yang hancur. Tapi sudah jauh lebih baik lah. Nah, dan sudah bisa bilang kita akan lebih bisa bersaing di papan tengah. Itu Komatsu yang bilang. Terus Bagongnya kemarin berbagai insiden ya, Sauber. Minimal mobilnya memang beda Mas, maksudnya kelihatan beda banget. Tapi replikanya oke nih, sama nyari nih. Keren nih replikanya. Cuman saya nggak tahu warna seperti ini cepat bosan atau tidak gitu. Ya kan nanti udah mereknya kan tuh Kawasaki kan. Ya ini sayapnya kena dan ini Bottas. Kita lihat nanti seperti apa. Tapi mungkin terakhir kita bahas paling khusus mungkin Alpine. Nah, karena tadi kalau kita lihat di klasemen konstruktor, jadi cara menghitung klasemen konstruktor, saya mundur dulu ke hasil lomba overall. Itu kalau dia poinnya sama atau sama-sama nggak punya poin, yang dihitung adalah yang finish paling tinggi. Nah, dalam konteks ini kan di urutan finish tertingginya Alpine adalah Ocon di urutan 17 dan 18 ini kayak yang berdua ini. Nah, Haas ada yang finish di 16, bahkan ada yang finish di 12, Magnussen. Jadi rankingnya menang. Sauber ada Zhou di peringkat 11, jadi rankingnya lebih tinggi. Tapi Williams ada Albon di peringkat 15, jadi rankingnya lebih tinggi. Karena walaupun di bawah Gasly ini ada Bottas dan Sargent, tapi Bottas punya Zhou yang di peringkat 11, Sargent punya Albon di peringkat 15. Jadi ketika Ocon di peringkat 17, juru kuncinya adalah Alpine.
Itu cara menghitung di F1 kalau poinnya sama. Dia count back siapa yang posisi finishnya lebih tinggi. Jadi kadang-kadang kalau tim papan bawah sama-sama poinnya cuma 1, itu nanti semua walaupun berebut peringkat 15, mereka kan berebut peringkat 15 karena banyak-banyakan punya peringkat 15. Karena itu berkaitan dengan bonus tadi ya. Berkaitan dengan bonus uang. Nah, itu kan sangat tragis melihat tim yang pabrikan ini pabrikan ya, Renault ya. Iya. Punya 2 pembalap yang sama-sama pernah menang. Ocon pernah menang, Gasly pernah menang, sama-sama pernah dibina. Gasly dibina Red Bull, Ocon dibina oleh Toto Wolff di Mercedes. Kok mereka kayak bemo di belakang begini? Ini mobilnya memang masalah. Itu yang kemarin ketika uji coba, mungkin orang belum berani ngedrop ranking mereka terlalu bawah, termasuk saya. Tapi setelah lomba pertama ini lihat ada alasan ternyata kenapa kok mobilnya hitam. Ya. Sebelum mobilnya hitam, boleh nggak Asa membahas dulu? Karena saya baru membaca, saya baru tahu, maaf ini sebelum mobil hitam ini kan jadi dibahas Asa. Karena gini, ada 2 bos yang keluar sebelum balapan, berarti kan sudah memasuki tahun 2024. Yoi. Nah ini loh, ini kan kenapa ini saya utamakan dulu pertanyaan ini, kenapa? Saya kaget kalau orang tidak ikut, dia mengundurkan diri tahun 2023 akhir, masuk akal ya. Ini 2024 balapan Maret, dia mundurnya paling Februari atau apa? Nah, kabarnya baru ngasih surat seminggu sebelum lomba. Nah, setelah uji coba. Nah, katanya ya, saya nah ini apakah sedikit banyak berpengaruh atau ini konsekuensi karena tahu mobilnya banyak cat hitamnya tadi gitu, dia yang disalahkan atau apa gitu? Kita runtut lebih ke belakang masuk ya. Tim ini kan juga power struggle. Karena musim lalu, musim sebelumnya, makanya kenapa Alonso mungkin mau lompat keluar, karena dia ngelihat mungkin bos-bosnya mulai kontok-kontokan, blok-blokan. Dan padahal waktu itu dia punya Otmar Szafnauer Otmar yang orang Amerika yang dulu mempertahankan dan membawa sukses Force India dan Racing Point sampai mengantarkan Aston Martin. Nah, dia kan memang bukan yang superstar di Principal F1 tapi punya pengalaman banyak dan reputasinya bagus itu aja memilih keluar. Kemudian ada banyak orang lama di situ, termasuk yang pernah kita wawancari, masih mungkin nggak ingat, Alan Permain namanya, yang dulu mengengineer Alonso termasuk jadi juara dunia dan lain-lain. Dulu lebih sama Fisichella dia waktu di Renault itu juga keluar. Kemudian ini seminggu sebelum lomba satu technical director, satu lagi orang aerodinamikanya keluar. Dan kita kan nggak tahu yang gantiin di internal siapa. Ini konsekuensinya bukan hanya mobil tahun ini yang mungkin akan jadi kayak anak yatim piatu karena bapak ibunya pergi. Nanti juga tahun depan seperti apa? Karena pasti akan ada perubahan total ini. Di sini. Jadi kalau di ujung depan tadi ada power struggle di Red Bull yang mungkin tidak mempengaruhi secara teknis karena sudah siap, sudah settle ya. Kalau ini ada power struggle yang mungkin kemarin mengakibatkan masalah teknis dan mengancam masalah teknis ke depan. Itu bedanya mungkin. Cuman karena low profile, bukan tim juara, bukan tim seksi untuk dibahas, ya mungkin agak di bawah pengawasan kita semua. Tapi ini tim sangat-sangat bermasalah. Kendala utamanya ternyata memang overweight. Bahkan muncul kabar bahwa kenapa overweight? Karena mobil ini sempat nggak lolos tes tabrak katanya. Kan F1 harus lolos tes tabrak sehingga harus ditambahi bobotnya. Nah ini berarti kan bisa jadi keluarnya 2 ini juga diperasur karena kamu nggak perform kayak gitu. Itu juga bisa. Ditambah bobot itu berarti bukan sesuatu yang dirancang karena melahirkan mobil ini enggak ya? Jadi ini kayak darurat aja ya? Darurat. Jadi kalau ada kebocoran kapal di mana penumpang harus pindah atau penumpangnya pesawat kurang itu kan biasanya dipindah-pindah kemana-mana gitu kan untuk balance-nya. Ya kayak gitu. Tapi tidak ideal. Ya sangat tidak ideal. Apalagi kalau tes tabrak kan mungkin di bagian-bagian yang nambah beratnya itu tidak bisa membantu sentral gravitasi mobil, misalnya harus agak tinggi atau di posisinya tuh dia butuhnya di depan malah dapatnya di tengah kayak gitu. Itu kita nggak tahu di mananya, tapi yang jelas itu berpengaruh banget. Jadi tim ini saya ingat guru SMP saya waktu nilai saya jelek, ujian saya ditulisi madesu kata guru saya, masa depan saya suram. Jadi ini Tapi saya tuh juga sampai sekarang masih bingung dengan Formula One ya. Selalu ada uji
tes tabrak gitu. Padahal kan kalau kita sebagai pembalap memang nggak kepengen tabrakan gitu. Apa harus dites? Nggak perlu. Nah, solusi kira-kira apa yang akan terjadi? Oh, yang ini lebih berat dari Red Bull. Red Bull minimal ganti bos, mobilnya masih bagus minimal tahun ini. Ini kan harus menemukan pengganti yang bisa memperbaiki masalah sekarang, sekaligus punya orang kuat yang mengamankan tahun depan jangan sampai terulang lagi di saat bos-bosnya di atas ini masih restrukturisasi atau cari-cari orang dan lain-lain. Wah, itu berat, ini berat. Jadi kalau kita bicara kadang-kadang kita lihat Haas itu berat, ini tambah berat ya. Iya, karena Haas minimal kita tahu ya, Haas mau diapain lagi, Haas memang kayak gitu. Dan saya memang satelit itu iya apa ya? Dia independen ya. Independen dan kayaknya Gene Haas juga nggak terlalu ambisius ya. Yang penting aku nggak rugi banyak, yang penting aku eksis. Syukur-syukur aku bisa dapat uang dari F1 karena revenue-nya F1 naik terus. Sedangkan ini kan tim pabrikan, ini tim pabrikan yang pernah juara dunia, yang beberapa tahun lalu masih menang, masih podium, kok tiba-tiba jatuh ke jurang seperti ini. Ini akan tragis. Apalagi tim ini kan barusan ada kelompok investor dari Hollywood juga kan, termasuk Ryan Reynolds di situ yang sekarang pegang sahamnya. Nah, kalau memang niatnya itu untuk dijual kan ini situasi terburuk untuk menjual. Ya udah ke WEC aja kalau betul. Ada kan? Ya kita lihat di WEC seperti apa. Mohon maaf, ini kita belum sempat masukin hasilnya WEC, tapi nggak menang juga di situ. Kalau udah itu kalau WEC aja lah, pindah aja lah. Jadi ini satu tim yang tahun ini memang paling menderita ya saya. Jadi tanda-tandanya seperti itu ya. Tapi kita lihat nanti pertengahan lomba balap tahun apakah ini akan bergerak maju, karena tahun lalu juga berapa tahun ya? Aja. Ya gitu aja, tapi 2 tahun sebelumnya kan lumayan mengganggu, pernah juara kan? Pernah juara, podium-podium masih dapat. Selalu mengganggu ya kan, lumayan gitu kan. Dan kandidat 5 besar. Iya. Sekarang kandidat 10 besar. 10 maksudnya dari 10. Untuk tim pabrikan loh ya, itu yang menyebalkan. Jadi ya itu Alpine masuk. Jadi balapan. Kasian ya. Kita preview balapan berikutnya mungkin sedikit singgung ya, Riyadh tadi kita sudah sampaikan, ini banyak trek lurusnya, dan kenapa balapannya itu Sabtu, karena mau puasa jadi dimajukan sehari, dan efeknya adalah karena ada regulasi bahwa balapan F1 minimal harus berjarak 7 hari. Grand Prix Bahrain tahun ini ikut jadi hari Sabtu, jadi tahun depan akan kembali minggu lagi balapan ini. Jadi ceritanya seperti itu. Nah ini ya kita harap-harap cemas nanti di Saudi Arabia weekend ini. Ya, jadi teman-teman yang mau bukber silahkan nonton di Jeddah atau Riyadh ya? Jeddah ya? Jeddah ya? Riyadh ya? Jeddah. Ya, jadi balapan di sana dan ya Asa tadi sudah sampaikan bahwa ini treknya banyak trek lurus. Kita lihat memang sesuai dengan bulan Ramadan kita harus berbuat yang lurus-lurus. Nanti kita lihat siapa yang akan dominan di sana. Kalau bukan kenapa saya nyebut Riyadh? Oh, karena bapak ibu saya sedang di Riyadh sekarang. Ya. Mungkin itu Asa ada tambah lagi? Nggak mau dulu mas. Nggak mau dulu ya? Agak lemes. Ya, Iwan Mania atau teman-teman mahasiswa main balap, mungkin ulasan kali ini lemes karena dia baru saja menyelesaikan 600 km bersepeda. Itu memang balapan namanya ultra ya, termasuk ultra cycling dan itu biasanya unsupport ya, tidak ada support. Jadi kalau teman-teman pengen penasaran lihat orang-orang yang slow hidupnya, itu bisa tidur di mana-mana, ada yang di warungnya siapa gitu kan. Saya dan istri tidur di masjid. Iya. Tengah-tengah sawah. Nah, Rudy SR tidur di Amben, saya lihat tuh keren juga ya tidur dengan jersey. Ya, sekali lagi terima kasih untuk podcast kali ini, dan mohon maaf kalau mungkin tidak maksimal karena memang apa yang dibahas bingung juga. Yang lucu itu bukan sekarang yang lucu bukan Ferrari, yang lucu bukan lagi Formula One, tapi penontonnya sekarang. Iya. Ada penontonnya yang soul searching sekarang. Saya ini masih suka F1 nggak ya? Asta, terima kasih. Teman-teman terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Salam.